Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Syafira, NIM 3120111174 dari kelas DM2.1 Manajemen Perkantoran. Saya di sini akan mempresentasikan materi bab 6, yaitu komunikasi perkantoran. Apa sih pengertian dari komunikasi kantor itu sendiri? Komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita dari suatu pihak kepada pihak lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu kantor. Komunikasi kantor mempunyai 4 fungsi penting, yaitu pertama fungsi kontrol. Fungsi ini untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan informasi pekerjaan. Yang kedua yaitu fungsi motivasi. Fungsi ini biasanya dilakukan melalui pemberian feedback kepada bawahan mengenai apa yang telah mereka lakukan dengan baik untuk meningkatkan kinerja pegawai. Yang ketiga yaitu fungsi emosi. Fungsi ini salah satu bentuk komunikasi apabila kinerja pegawai kurang baik atau tidak puas. Yang keempat yaitu fungsi informasi. Fungsi ini memberikan informasi kepada karyawan untuk memperlancar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Adapun 5 unsur yang ada pada komunikasi kantor yaitu yang pertama yaitu pesan. Pesan adalah ide atau gagasan yang berupa pesan atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang kedua yaitu penyampaian pesan. Memberikan informasi secara jelas kepada komunikan agar mudah untuk dipahami. Yang ketiga yaitu penerima pesan. Menafsirkan pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu media. Proses pengiriman pesan melalui saluran komunikasi. Yang kelima yaitu respons atau feedback, yang berarti reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Maksudnya yaitu respon ini menjadi ukuran oleh komunikator dalam mengukur efektivitas penyampaian pesan. Selanjutnya yaitu media komunikasi. Apa sih media komunikasi itu sendiri? Media komunikasi adalah alat untuk mempermudah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dalam mencapai tujuan tertentu. Media komunikasi ini sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama media internal yang digunakan di lingkungan internal organisasi kantor. Contohnya yaitu perpustakaan, kantin, majalah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media eksternal. Media eksternal adalah media yang digunakan di luar lingkungan organisasi kantor. Contohnya yaitu televisi, radio, film, pers, video, tab, dan lain-lain. Adapun media komunikasi terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, berdasarkan cara penggunaannya, yaitu pertama media komunikasi audio, yang berarti media dapat ditangkap, didengar, dan dapat dipahami oleh alat pendengaran. Contohnya telepon, radio, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media komunikasi visual, yang berarti media dapat ditangkap, dilihat, dan dipahami oleh alat penglihatan. Contohnya majalah, surat kabar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media komunikasi audio visual, yang berarti alat komunikasi yang dapat ditangkap, dilihat, didengar, dan dapat dipahami oleh pendengaran dan penglihatan. Contohnya yaitu televisi, film layar lebar, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan sasarannya, yang terdiri dari media komunikasi umum, yaitu menyampaikan pesan kepada sasaran tunggal, kelompok, atau massa. Contohnya telepon, surat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media komunikasi massa. Media komunikasi massa ini sendiri yaitu menyampaikan pesan kepada massa. Contohnya telepon, radio, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu berdasarkan kegunaan sehari-hari. Yang pertama yaitu surat brief atau pribadi. Yang dimaksud yaitu
komunikasi bentuk tertulis yang masuk dalam media komunikasi visual dan untuk komunikasi antar personal. Yang kedua yaitu telepon. Telepon ini digunakan dalam komunikasi kantor. Yang ketiga yaitu pertemuan. Komunikasi yang bersifat langsung atau tatap muka. Selanjutnya ada pun bentuk-bentuk media komunikasi, yaitu pertama komunikasi vertikal, yang berarti komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan atau sebaliknya. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal, yang dimaksud yaitu komunikasi yang dilakukan oleh karyawan dari satu unit ke unit lain. Yang terakhir yaitu komunikasi ekstra organisasional, yang dimaksud yaitu komunikasi yang terjadi antara individu dalam organisasi. Dan adapun fungsi media komunikasi, pertama menjadi sarana hiburan, kedua memotivasi komunikan, ketiga membuat pesan lebih menarik, keempat bagaimana waktu dalam berkomunikasi, yang lima isi dan maksud pesan lebih jelas, dan yang terakhir yaitu pesan lebih nyata. Selanjutnya yaitu komunikasi melalui telepon. Saya akan menjelaskan etika berkomunikasi melalui telepon. Yang pertama yaitu angkat telepon pada dering kedua maksimal pada dering ketiga. Dering pertama tidak diangkat karena kemungkinan bisa saja telepon salah sambung. Angkat dan jawablah telepon dengan sopan. Yang kedua yaitu layani penelepon sebaik-baiknya, bersikaplah bijaksana karena setiap orang yang menelpon adalah penting. Yang ketiga yaitu sebut nama perusahaan atau instansi tempat Anda bekerja. Yang keempat yaitu jika penelpon lupa atau tidak menyebutkan identitasnya, tanyalah penelpon dengan sopan. Yang kelima yaitu gunakanlah telepon kantor untuk keperluan kantor. Dan selanjutnya yang keenam. Yang keenam ini adalah konsentrasilah pada pikiran pada percakapan. Dengarkan penelpon dengan baik, hindari meminta penelpon untuk mengulangi pembicaraan. Yang ketujuh yaitu bersikap berbicara dengan sikap yang menyenangkan. Yang kedelapan, tanggapi maksud berbicara dengan tepat. 9. Berbicara dengan nada, intonasi, dan tempo yang tepat. Yang ke-10, apabila Anda yang menelepon, sebutkanlah nama dan jabatan orang yang akan dituju. 11. Tanyakan apa saat ini memang waktu yang tepat untuk berbicara agar tidak mengganggu kesibukan orang yang dituju. Selanjutnya 12. Berbicara seperlunya sesuai dengan maksud pembicaraan. 13. Catatlah hal-hal penting yang akan disampaikan pada blok note atau pesan yang diterima di lembar pesan telepon. Selanjutnya 14. Mintalah maaf dengan segera apabila membuat kesalahan waktu bertelepon. 15. Akhiri pembicara dengan tepat. Ucapkan terima kasih dan salam ketika mengakhiri pembicaraan. Dan yang terakhir yaitu letakkan genggam telepon dengan perlahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal-hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi melalui telepon. Yang pertama yaitu memakai bahasa informal, terutama kepada orang yang belum akrab. Yang kedua, berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Yang ketiga, berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. Yang keempat, berbicara terlalu banyak basa-basi. Yang kelima, berbicara dengan nada kasar atau membentak. Yang keenam, berbicara dengan nada memerintah. Yang ketujuh, penelpon dibiarkan menunggu terlalu lama tanpa penjelasan, banyak bunyi musik yang diperdengarkan. Yang kedelapan yaitu panggilan telepon disambungkan ke alamat yang salah berkali-kali. Kesembilan yaitu nada dan intonasi yang berkesan malas atau tak ramah. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.